Hai, ketemu lagi hari ini, sudah hari Senin, tanggal 23 November tahun 2020. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dari 3 kartu yang sudah diambil secara acak. Untuk tema pertamanya, Jadi kalau kita lihat kesannya aja adalah kita mengarah ke kanan. Ke kanan itu biasanya menandakan masa depan, sesuatu yang belum terjadi sekarang. Tapi saya hanya melihat fokusnya, meninggalkan masa lalu, dan mungkin memang ada beberapa di masa lalu yang kita sudah lewati, kita sudah belajar dari apa yang namanya temptation. Mungkin temptation. Saya sudah mengambil dari dua deck. Yang pertama karma, yang kedua adalah magical. Di sini dua pertama adalah despondent dan growth. Jadi mungkin despondent di sini, bisa kita lihat mirip dengan ini, ya, walaupun tidak sama persis, tapi ini menandakan ada sesuatu yang tidak membuat kita happy ya. Kalau kita lihat penggambarannya adalah ini sebenarnya dia mengandung bumi. Bumi itu kan bukan satu hal yang buruk, jelas. Ini adalah yang akan dilahirkan. Dan di sini banyak daun menunjukkan dia akan tumbuh. Tapi kita lihat orang di sebelah kanan tuh tidak happy ngelihatnya. Dan jelas orang ini juga tidak happy karena rambutnya berantakan. Sesuatu membuat dia berpikir lebih keras dan dia nggak suka. Tapi growth di sini paling tidak ada tema yang sama keluar dari dua kartu ini adalah tanaman. Tanaman growth yang akan tumbuh, dia sebenarnya tetap akan tumbuh, tapi memang dia harus menghadapi challenges, banyak sekali tantangannya. Dan barangkali itu tujuannya adalah untuk membangun kekuatan. Ya, di sini strength, you have a courage, you can endure, find your center and spiral into your power. Intinya adalah semua cobaan, semua yang membuat kita ngerasa tidak nyaman, tidak enak, merasa ditipu, whatever. Karena saya sering membaca dari komentar, semua adalah tentang hal yang tidak kita sukai, apapun itu. Tapi itu sebenarnya, walaupun kita nggak suka, walaupun kita ingin ngomel, walaupun kita ingin mengeluh dan berteriak ke dunia betapa kita diperlakukan tidak baik, itu sebenarnya kalau dilihat dari kacamata higher vibration, itu adalah pembelajaran supaya kamu lebih kuat, supaya kita lebih kuat. Kuat untuk apa? Untuk mendapatkan kesejahteraan kita, prosperity. Dan prosperity memang ini digambarkan dengan uang, ya. Jadi ini kan gambar bulat itu biasanya menandakan materi. Dan materi sebenarnya kalau dalam bacaan umum itu tidak hanya materi uang, tetapi juga materi badan kita, tubuh kita, fisik. Ya, fokus on the positive. Ya, fokus on the positive, more good will come. Ya, more good will come. Give thanks for blessings and they will multiply. Prosperity begins in the mind. Jadi kalau kita terus-terusan ya begini dengan muka yang tidak suka dan kita tidak melihat sebagai hal yang positif, maka ya kita berada di titik itu terus. Di titik saya diperlakukan tidak adil, saya lalalala, tapi ya berada di situ. Kalau kita sudah mampu mengubah apa yang membuat kita merasa tidak nyaman itu menjadi kekuatan, maka ini adalah saat mulai kita menuju hal yang lebih baik. Kenapa? Karena kita udah pernah di tempat yang tidak enak. Sehingga kita mendapatkan clarity, kejelasan, banish all the fog of illusions, open your eyes to the truth, remember the protection of who you are. Jadi kalau kita berpikir kita mungkin diperlakukan tidak adil oleh orang lain, situasi, itu semua fisik. Kita makhluk spiritual. Suka tidak suka, kita adalah makhluk spiritual yang memang harus selalu belajar. Itu yang harus kita ambil. Hikmah dari semua itu adalah membuat kita menjadi lebih kuat. Jadi somehow kalau tidak ada apel dan ular ini, katakanlah ini adalah mitologi di mana mitologi atau apapun itu yang membuat Adam, kalau gambar ini kan menunjukkan Adam mengambil
apel yang terlarang tersebut kemudian turun ke bumi. Nah, nggak akan ada bumi, nggak akan ada kita kalau tidak pernah ada kesalahan sebelumnya. Ya, positifnya adalah seperti itu sebenarnya kalau kita mau melihat dengan cara yang berbeda. Oke, dan kalau kita lihat dari chart hari ini, bulan di Pisces sendiri itu sendiri udah membuat kita berpikir dengan cara membuat pemahaman hikmah yang lebih jauh. Pisces adalah isolasi. Pisces adalah membuat kita menjadi bersendiri. Untuk apa? Bersendiri itu adalah kita masuk ke dalam diri kita yang paling dalam, karena di dalam diri kita yang paling inti itu adalah kita sedang koneksi dengan pencipta kita. Dan ketika bulan conjunction dengan Neptunus ini tanggal 23, tanggal 24 dia sudah melewati kan? Berarti hari ini dia melewati, benar ini kan jam 12. Melewati, jadi sore gitu melewati conjunction dengan Neptunus, maka memang sebenarnya kita diajak untuk berpikir mencari hikmah, mencari pemahaman lebih jauh daripada materi itu sendiri, daripada kejadian itu sendiri. Kejadian adalah kejadian, tetapi kita bisa menarik intinya, sarinya dari kejadian tersebut. Kalau di sini kita lihat yang lebih detail tentunya adalah ketika bulan itu juga membuat square dengan North Node dan South Node. Berarti kita punya kesempatan pada hari ini ketika kita mampu mengambil hikmah dari pengalaman masa lalu, ya kan kita sedang menuju ke masa depan. Kita mengambil hikmahnya dari pengalaman masa lalu, maka kita punya kejelasan kita mau kemana sebenarnya, apa yang ingin kita capai, apa sebenarnya yang penting buat hidup ini. Jadi bukannya kita tenggelam dalam cerita drama yang begitu rumit, tetapi kita mengambil hikmahnya. Jadi kalau kita melihat drama bersambung, kita bisa cerita dari pagi sampai pagi lagi, besoknya diteruskan lagi, nggak selesai. Tapi sebenarnya dari keseluruhan ceritanya itu apa? Ceritanya adalah mencari cinta. Itu yang diambil adalah mencari cintanya. Ya, jadi kalau kita lihat memang sepertinya kita pernah melewati masa sedih luar biasa, Five of Cups terbalik, tapi kita udah bisa move on, kita bisa get over that, ya, keluar dari situ, karena sebenarnya tantangannya adalah kita masuk di dalam drama, ilusi itu tetap ada di dalam diri kita. Ya, sarannya adalah Ten of Wands terbalik, artinya jangan buat itu sebagai beban, ambil itu sebagai sesuatu yang bermanfaat, karena tidak ada yang tidak bermanfaat yang diberikan oleh semesta kepada kita, sehingga kita mendapatkan kejelasan. Jadi 4 kartu ini kembali merangkum, mengkonfirmasi cerita yang di depan, bahwa kita sebenarnya sedang diajak untuk berpikir apa sebenarnya dari dibalik semua peristiwa yang membuatmu menangis, yang membuatmu marah dan bersedih. Kita ambil 5 kartu dari Guiding Lights tadi. Untuk penutup dari bacaan hari ini, hari Senin tanggal 23. Path of Least Resistance. Ya, jadi Five of Cups terbalik adalah ketika kita tidak lagi tenggelam di dalam cerita telenovela tadi, cerita bersambung tadi, tapi kita sudah mengambil, kita sedang berjalan menuju cinta kita. Kita sedang berjalan menuju cinta kita. Dan masalahnya adalah semua begitu mengguncang, karena begitu mengguncang kita kehilangan fondasi kita, dan itu membuat kita tidak bisa berkonsentrasi melihat sebenarnya apa yang ingin diberikan semesta buat kita. Dream come true. Itu yang ingin diberikan adalah, kan situasinya juga udah nggak enak, terus mau di apa? Mau diomongin jeleknya terus, atau kita sebenarnya ingin meninggalkan itu, mendapatkan sesuatu yang lebih bagus. Dream come true, sesuatu yang kita impikan, yang saat ini jelas tidak ada kan. Kita lagi ngomel tadi, makanya kita ngomel karena kita memang keinginan kita tidak tercapai. Advice-nya adalah mengambil keputusan. Ambil keputusan. Well,
Kamu ngomel, kamu udah tahu ada di sini tempatnya, kamu merasa sebel dan ngomel terus. So what are you going to do with it? Mau stay di situ dan ngomel atau lihat ke depan? Karena outcome-nya adalah heart of compassion. Outcome-nya adalah kita mencari compassion itu. Bagaimana kita menemukan cinta. Jadi teman-teman, kayaknya hari ini pesannya begitu jelas ya. Kita sama-sama lihat perjalanan membaca ini adalah kita belajar dari situasi masa lalu yang seperti drama telenovela itu. Kemudian kita mengambil sarinya, kita memahami maknanya, dan kita membawa itu sebagai pelajaran untuk maju ke depan, untuk menemukan cinta kita, menemukan passion kita. Oke, Winita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.